akal. Contohnya kayak apa? Kanuzuli ma'idatin minas sama, seperti minta turun makanan dari langit. Masuklah akal itu. Ya Allah, turunkan nasi bungkus dari langit. Kadang Tuhan mahirani doa itu. Nah kita minta memang kada masuk akal. Jangan minta mudahan tukang warung materi nasi bungkus itu masuk akal aja ngarannya. Minta turun di langit nasi bungkus itu kada masuk akal. Nah itu yang diminta, itu kada doa ngarannya. Nah itu kada masuk doa karena salah tata kerama. Au ja'alallahu lahu mawjudan fi makanaini fi waqtin wahid, atau dia minta kepada Allah dijadikan bawak 2, 3. Nah, ini minta lawan supaya awak ini kawan jadi 3 orang, jadi 4 orang, sehingga ada di Banjar, ada di mana-mana awaknya. Nah, itu masuklah di akal. Nah itu kada boleh diminta. Illa ayyakuna waliya, kecualinya wali. Namun wali kada bapak minta itu. Orang wali minta turunkan makanan dari langit, nya minta kada apa-apa. Namun nang kada wali jangan minta itu. Jangan minta langkah itu. Nah tuh adabnya. Yang ketiga, tata kerama berdoa, an la yas'ala ma la yatayakkanu khairah. Kada minta kepada Allah sesuatu yang dia tidak yakin kebaikannya. Jangan minta lawan Allah sesuatu yang kada yakin baik. Contohnya keinginan seperti kekayaan. Jangan minta kaya kepada Allah. Ya Allah, kayakan hamba. Ya Allah, jadikan hamba kaya. Jangan. Kenapa? Karena mau kita kaya kada tentu baik bagi kita. Jangan-jangan kena kaya lupa lawan Allah. Jangan-jangan kaya kena jadi sombong. Nah, jangan minta sesuatu yang kada pasti baik untuk kita. Wilayah, pangkat, kedudukan, jabatan, jangan minta lawan Allah itu. Tuhan kada katuju. Kenapa? Karena belum tentu baik jabatan itu untuk kita, belum tentu baik kedudukan itu untuk kita. Watula umrin, seperti panjang umur. Jangan minta panjang umur, belum tentu baik umur panjang. Nah jadi Allah Ta'ala itu kada katuju kalau kita minta nang kita kada tahu baik atau kada. Jadi yang kita minta itu yang pasti baik, seperti iman yang kuat, nah mati husnul khatimah, selamat dari bala bencana, itu yang pasti-pasti baik. Minta mati masuk surga, itu pasti baik. Nah itu yang diminta. Yang kita minta ini yang pasti baik. Jangan minta yang kada tentu baik juga. Nah para muhibbin rahimakumullah, ujar para ulama, kalau kita minta sesuatu kepada Allah yang belum tentu baik tadi, ditambahi jika baik. Nah aja, ya Allah, hamba minta kepada Engkau agar menjadi orang kaya, tambahi jika baik. Nah, jika baik. Ya Allah, berikan hamba pangkat kedudukan, jadi apa hendak, tambahi jika baik. Nah, jika baik. Teman doakan orang pun kayak itu juga. Ada orang datang, ngapa minta doa mudahan menang jadi pembakal. Kita doakan, ya Allah, mudahannya manang jadi pembakal jika baik. Nah, kalau baik jangan manang artinya. Maka itu maksudnya. Minta orang minta kedudukan, minta jabatan, minta gawian, apakah kita doakan mudahannya sugih jika baik. Nah, amun batinggal jika baiknya itu
Allah marah, Allah kada ketuju, karena kada tentu baik. Nah, tambahi baiknya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu antara lain tata cara, tata kerama berdoa tadi. Minta kepada Allah sesuatu yang memang itu pasti baik untuk kita. Dan lebih baik lagi kita minta kepada Allah doa-doa yang sudah diajari Allah. Kan di Quran itu banyak doa-doa, di hadis Nabi banyak doa-doa, itu yang dibaca paling bagus karena itu pasti baik. Seperti doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, takwa, menjaga kehormatan, kaya hati. Nah, kan pasti baik. Itu doa yang diajarkan Nabi. Nah, pakai itu pasti baik. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hendak mengarang surang doa. Mau kada tahu bagaimana tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah ta'ala wa idza ista'anta fasta'in billah. Ujar Nabi kita, bila engkau minta lawan Allah. Bila engkau minta tolong dengan Allah. Ini perintah. Kalau hendak minta lawan Allah aja, jangan lawan yang lain. Hendak minta tolong lawan Allah aja, jangan yang lain. Di dalam surat Fatihah hari-hari kita baca, wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Jangan minta tolong kemana-mana. Sakit gigi, minta tolong lawan Allah supaya disembuhkan. Sakit parut, minta tolong kepada Allah, jangan lawan yang lain. Itu aturannya. Karena kita disuruh demikian, dan kita mengakui dalam sembahyang, wa iyyaka nasta'in. Nah, kayak apa mungkin kita minta tolong lawan makhluk Allah? Minta tolong lawan dokter karena sakit gigi, minta tolong lawan paurutan karena tasilahu, minta tolong lawan ini karena dianggap bisa. Nah, apa hukumnya kita minta tolong kepada selain Allah? Para ulama menjawab, wa amma su'alu ghairillah wa isti'anatu ghairihi ta'ala fayajuzu ala wajhi tasabbub li ma'unatillah ma'ali'atikat annal mu'tiya wal mu'ina hakikatan huwallahu wahdah la syarikalah. Minta tolong kepada selain Allah, lawan dokter, tolong dok. Minta tolong kepada kawan, tolong bang gani, tolong bang angkatakan. Nah, maka itu boleh atas jalan bersebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, serta mengetikatkan dalam hati bahwa yang memberi dan menolong itu sebenarnya adalah Allah semata, tidak ada yang lain. Boleh kita minta tolong lawan dokter, dokter tolong aku. Artinya kita mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Nah, kita minta tolong lawan orang itu mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Yakin dalam hati yang bisa menolong hanya Allah semata. Silahkan minta tolong kemana-mana, tapi i'tikad kita minta tolong ke mana-mana ini hanya untuk mencari sebab pertolongan Allah. Yang menolong hanya satu, Allah Ta'ala. Lianna sunnatallah jarat ayyu'ina ghairah wa yu'tiyah bisababin. Karena sudah sunnah Allah menolong hamba-hambanya itu melalui sebab. Melalui sebab. Jadi kalau kita mencari pertolongan kepada manusia, silahkan.
asal tujuan kita mencari sebab untuk pertolongan Allah. Karena kebiasaan Allah itu menolong lewat sebab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Agar Tuhan kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu sebab. Nah, Allah menolong kita melalui sebab. Jadi kita ke dokter itu kita hanya bersebab untuk dapat pertolongan Allah. Kita kasih pulang hanya mencari sebab untuk dapat pertolongan Allah. Siapa tahu lewat ini Allah menolong. Siapa tahu lewat sebab ini dapat pertolongan Allah. Dalam hati meyakini yang bisa menolong hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang kita hati-hati, kita ingat, jangan sampai minta tolong lawan orang, lawan pulan, seolah-olah pulan itulah yang menolong. Padahal pulan ini hanya sebab untuk dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersebab. Jadi Allah bisa menurunkan, menolong kita dengan kesembuhan melalui sebab si pulan bin pulan. Allah menetapkan misalnya Allah akan menolong kita, Allah menyembuhkan penyakit kita lewat pulan bin pulan. Sakitlah kita, nah, kita datangi si A, minta tolong, mencari sebab pertolongan Allah. Berobat sini kada sembuh. Kenapa? Lain itu orangnya. Berobat pulang ke sini kada sembuh juga. Berobat pulang ke sebelah sini kada sembuh juga. Karena Allah menetapkan sudah kesembuhan itu Tuhan kuletakkan di sebab pulan bin pulan. Nah, begitu kita datang ke yang keempat, tolong pang sakit parut, nah berisikin obat ampih. Pada obatnya sama itu juga. Obatnya sama. Dokter pertama paracetamol memberi, yang kedua sanmol, ya itu juga obatnya. Cuma Allah menyatakan pertolongannya lewat ini, kada lewat itu. Nah, jadi kita minta tolong kepada manusia itu hanya mencari sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itulah bagian daripada makna nama Allah As-Samad, tempat meminta itu. Al-mu'min bismillahis-samad ayyakuna maqsudan nas bi qada'i hawaijihim wa mu'ainan lahum fihi. Orang yang percaya beriman dengan nama Allah As-Samad, tempat meminta, beriman dia dengan As-Samad, maka jadilah dia tujuan manusia pada menunaikan hajat mereka dan menolong bagi mereka pada menunaikan hajat itu. Kalau kita nih beriman dengan As-Samad, kita katuju didatangi orang, kita katuju didatangi orang minta tolong. Saya pun datang minta tolong hutang duit, katuju kita. Kenapa? Kita beriman dengan As-Samad. Samad itu nama Allah, tempat meminta. Saya pun datang pulang minta tolong kawaka minta urusakan ini. Saya pun datang pulang minta tolong kawaka membaiki ini. Saya pun datang minta tolong kawaka ini. Sehingga kita ini jadi penolong manusia. Nah, itu orang beriman kepada nama Allah As-Samad. Dia suka orang datang minta tolong kepadanya. Dia sedih kalau ada orang minta tolong. Hari ini seharian lah kalau ada orang datang nak berhutang duit, sedih benar hati. Malah kayak itu. Bila mau berarti beriman kepada As-Samad. Bila orang kadang minta tolong lawaninya, ini sedih. Bila orang datang minta tolong, ini suka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuai dengan keadaan masing-masing. Orang kaya mungkin orang datang lawan sidin bahajat urusan duit saja.
Ini tanda orang yang beriman kepada As-Samad. Suka datang saya kong betalang duit, datang saya kong minta sandai ini, datang saya kong minta modal ini. Oh, berarti aku nih orang yang beriman kepada As-Samad apabila suka menghadapi yang demikian itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaih." Ujar Nabi, bila mana Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan hajat-hajat manusia kepada dia. Kalau kita ini sugih, orang tahu pada kita sugih, tapi orang kadang-kadang terbuka hati hendak berhutang lawan kita, kadang-kadang terbuka hati hendak minta bantu kepada kita. Hati-hati ha, ini tidak sayangi Tuhan orang sugih ini, kan tidak sayangi Tuhan. Orang kada wani datang minta, orang kada wani datang berhutang. Kalau orang dicintai Allah, orang sugih ini dihurung orang. Saya kong minta betalang ini, saya kong minta pinjami duit, saya kong menyandai tersandai ini. Bila banyak datangan macam itu orang sugih, berarti orang sugih ini dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza ahabballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaih. Bila Allah mencintai hamba, Allah jadikan hajat manusia kepadanya. Orang yang punya ilmu ditangi orang, bertakun kayak apa ini masalahnya, kayak apa ini hukumnya, kayak apa ini baiknya. Suka menghadapi orang datang bertakun itu, berarti kita disayangi Allah. Amal kita punya ilmu banyak, orang kali yang datangnya bertakun, Allah kada sayang lawan kita. Kada terbuka hati orang nak bertakun hukum lawan kita, sehingga kita ni kada ilmu, kada ada manfaatnya. Orang datang bertakun kada ada, orang minta pecahkan masalah kada ada. Nah, kalau orang alim disayangi Allah, datangan orang bertakun hukum ini apa, bertakun masalah ini kayak apa, ini itu macam-macam. Nah, itu tanda yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, wa warada ayatan anna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum bihawaijin nas yafza'un nas ilaihim bihawaijihim ulaika humul aminuna min azabillah. Ujar Nabi kita lagi, Allah Ta'ala itu mempunyai hamba-hamba di muka bumi. Allah khususkan mereka itu dengan hajat-hajat manusia. Datangan manusia kepada mereka, urusan-urusan mereka. Nah, dalam dunia Allah ada bisi hamba nang dijadikan Tuhan si hamba ini tempat orang minta urusakan macam-macam. Ada orang sugih nang dijadikan Tuhan, datangan orang nak berhutang ini itu macam-macam urusan duit. Ada yang alim, datangan orang minta macam-macam kepada orang alim ini. Ada orang nang pejabat, datangan rakyat minta tolong macam-macam lawaninya. Nah, itu ujar Nabi kita, humul aminuna min azabillah, mereka itulah orang-orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nak bersembunyi artinya. Nah, kalau orang datangan minta pertolongan kepada kita, tanda Allah sayang lawan kita. Baik orang berduit, baik orang pejabat, baik orang berilmu, jangan hendak menyembunyikan diri. Kalau ada orang datang, layani, itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alamat kita bakal aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-69 dari Asmaul Husna Al-Qadir. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك العافية معافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل التوفيق والهداية استقامة وحسن الخاتمة. اللهم زيادة بالدين وقدم وسعة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت سعادة عند الموت وبعد الموت وعفوا من الحساب من العجاب ونصيبا من الجنة وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك حسن الخاتمة وأعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم